Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi kawan, mengulas partai dari turnamen Praha International Chess Festival untuk kelas master. Dan berikut hasil pertandingan selama dua babak ini kawan, dan klasemen sementara sampai dua babak ini. Untuk pagi ini kita akan ulas game dari Sam Saklan, Grandmaster asal Amerika, versus Jan Krzysztof Duda, Grandmaster asal Polandia. Dan kita langsung saja ke atas papan. Sam Saklan pegang putih mengawali permainan dengan pion E4, pion C5 balas Jan Krzysztof Duda, membalas dengan permainan Sicilian Defense. Kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda, kuda hitam F6, kuda putih C3, dan pion A6. Lanjut Duda bermain dengan variasi Najdorf. Selanjutnya pion F3. Variasi pion F3 ini bukanlah pilihan utama kawan. Pilihan utama adalah melangkahkan pengembangan gajah G5 atau gajah petak terang ke E2 atau gajah petak gelap tadi ke petak E3. Yang tiga langkah ini merupakan pilihan paling populer bagi putih untuk melanjutkan langkahnya. Pion F3 juga masih sering dimainkan oleh beberapa pemain. Duda melanjutkan dengan pion E5 mengancam kuda, kuda lompat ke B3, gajah hitam E6, gajah putih E3, gajah hitam E7 mempersiapkan diri rokade dan dibalas dengan langkah menteri ke D2. Tentu persiapan bagi putih melakukan rokade panjang di langkah berikutnya dan kedua pemain pun rokade saling berlawanan. Merupakan salah satu ciri khas kawan dalam permainan Sicilian Najdorf yang menyajikan rokade berlawanan. Jan Krzysztof Duda melanjutkan pengembangan kuda B ke D7, pion G4, pion B5. Lihatlah kawan, kedua pemain sudah beraksi dengan para pionnya. Putih mendorong pion-pion di sayap raja, sedangkan hitam beraksi dengan dua pionnya di sayap menteri. Siapakah yang lebih cepat untuk membongkar barikade pion di depan raja masing-masing? Kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Sam Saklan, pion G5 mengancam kuda. Duda pun juga memberikan ancaman bagi kuda putih dengan pion B4. Di sini Sam Saklan tidak melanjutkan pion pukul kuda, melainkan menggeser kudanya ke E2. Begitu juga dengan Jan Krzysztof Duda menggeser kudanya ke E8. Sekarang pion F4. Pion A5, tentu harapan kedepannya adalah mendorong pion ini untuk mengancam kuda. Dan di sini dibalas dengan pion F5. Pion A4, pion pukul gajah lanjut Sam Saklan, pion pukul kuda balas Jan Krzysztof Duda. Dan pada posisi ini jangan berharap putih ingin mendapatkan kuda yang ada di peta D7 kawan. Karena nanti hitam akan mempunyai menteri baru di peta A1 dan akan memberikan ancaman skakmat. Jadi langkah terbaik ada dua, pukul pion F7 atau pukul pion B3. Dan Sam Saklan memilih pukul pion B3 dibalas dengan pion F pukul pion E6 balas Jan Krzysztof Duda. Dan sekarang gajah ke H3 menyerang pion E6. Di pick up oleh kuda di C7, selanjutnya raja bergeser ke B1. Pada posisi ini tadi kawan, hitam bisa saja pukul pion A2 ini nanti akan dibalas oleh putih pukul pion E6 dan dengan variasi ini pun permainan akan tetap seimbang. Tapi variasi ini tidak dipilih oleh Sam Saklan atau Jan Krzysztof Duda. Jan Krzysztof Duda melangkahkan kuda ke C7 melindungi pionnya dan raja pun bergeser ke B1 melindungi pion A2-nya. Sampai langkah ke-19 ini kawan masih sering dimainkan di tahun-tahun sebelumnya diagram seperti ini. Ada dua langkah balasan hitam yang memainkan raja ke peta H8 atau menggeser menteri ke peta C8 di langkah berikutnya. Tapi Jan Krzysztof Duda di permainan ini bermain dengan pion D5. Dan di langkah ke-19 bagi hitam ini kita dapati permainan atau diagram baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Di sini Sam Saklan menerima tantangan pion hitam, pion E pukul pion D5, dipukul balik oleh pion hitam, selanjutnya gajah G2, memberikan 3 kali tekanan bagi pion D5 ini.
Dan di sini kawan, bila hitam mencoba mendorong pionnya maju ke peta D4 untuk menyerang atau menghindari serangan dari gajah ini, langkah ini merupakan langkah kesalahan atau langkah yang kurang akurat kawan dari hitam. Selain ini akan membuka diagonal peta terang bagi gajah menyerang benteng hitam. Nantinya apabila dilanjutkan, putih mungkin akan berani mengorbankan kudanya setelah dipukul balik oleh pion. Selanjutnya, menteri akan pukul balik pion hitam. Dan benteng hitam dalam ancaman gajah putih ini kawan, juga menteri memberikan ancaman bagi kuda yang ada di peta D7. Dan pada posisi ini tentu putih akan menang posisi dan akan menang materi nantinya. Oleh karena itu, Jan Christoph Duda tidak mendorong pion maju ke peta D4, dia membackup pionnya dengan benteng di A5. Pion A4 lanjut samsaklan. Langkah ini juga langkah trik kawan. Bisa saja pion hitam ini memukulnya menggunakan end pasen, tapi akan kehilangan bentengnya nanti di peta A5 ini oleh menteri putih. Jan Christoph Duda tidak memilih end pasen, dia hanya menggeser rajanya ke H8. Selanjutnya samsaklan menggeser benteng H ke E1, memberikan tekanan pada dua pion pusat nantinya. Benteng hitam bergeser ke A6, melepaskan dukungan bagi pion D5-nya. Tapi putih pada posisi ini kawan, jangan coba-coba memukul pion D5 ini menggunakan gajah. Nantinya gajah akan kena pin dan otomatis gajah nanti akan tewas oleh para perwira hitam nantinya. Oleh karena itu, samsaklan hanya bermain dengan pion H4, memperkuat posisi pion G5-nya, dibalas dengan benteng bergeser ke D6, mencoba mendukung pionnya untuk maju ke depan, memberikan ancaman bagi gajah. Gajah mundur ke G1, pion H6 menantang pion putih, tantangan ditolak. Samsaklan lebih memilih pion gratis di peta B4, selanjutnya pion D4. Dan dibalas langkah kuda ke C1, persiapan menghadang pergerakan pion yang mungkin akan terus didorong maju ke depan. Kuda hitam melompat D5, mengancam menteri, menteri bergeser ke B5. Sekarang kuda hitam melompat ke F4 menyerang gajah peta terang, gajah ke C6, dan sekarang pion H pukul pion G5, lanjut Jan Christoph Duda. Dan dipukul balik oleh pion H, Jan Christoph Duda tidak melanjutkan pukul balik pion putih ini. Dia melangkahkan kuda ke B8 mengancam gajah. Sebetulnya di langkah gajah pukul pion ini juga tidak apa-apa dilakukan oleh hitam, tapi memang pada posisi seperti ini memang putih dalam posisi menekan. Jadi mungkin dengan melangkahkan kuda ke peta B8 akan menghilangkan tekanan di peta pusat. Gajah mundur ke peta E4, sekarang kuda kembali ke D7, dibalas dengan pion G6. Melepaskan diri dari ancaman gajah, tapi tentu saja tidak bisa melepaskan ancaman dari kuda hitam ini nantinya. Jan Christoph Duda tidak langsung pukul pion putih ini kawan, dia menggeser benteng ke B6 mengancam menteri, menteri ke C4. Barulah sekarang kuda pukul pion G6 dibalas dengan langkah kuda ke D3. Kuda lompat kembali ke F4 menantang pertukaran, tantangan ditolak. Samsaklan lebih memilih langkah gajah kembali ke C6. Langkah gajah ke peta C6 ini adalah memblokade jalan benteng agar tidak bisa bergeser ke sayap raja nantinya. Mungkin di langkah berikutnya putih akan melanjutkan langkah gajah F2 dan akan diikuti langkah skak oleh benteng di H1. Dan tentu saja kawan, dengan penguasaan pada diagonal ini nantinya akan menjadi ancaman cukup serius jika benteng bisa berhasil melakukan skak di lajur H ini nantinya. Di sini Jan Christoph Duda merespon dengan langkah gajah ke H4. Langsung mengontrol atau menghadang pergerakan gajah yang akan menduduki peta F2 ini. Dan samsaklan di posisi ini kawan mendapatkan ancaman bentengnya dan dia melakukan pertukaran perwira. Benteng pukul pion E5, dipukul oleh kuda hitam, dipukul balik oleh kuda putih. Sekarang menteri hitam ke F6 dan samsaklan melanjutkan pukul pion D4 dengan gajah. Di langkah berikutnya akan memberikan ancaman discover attack bagi menteri hitam ini dan tentu juga memberikan ancaman bagi benteng yang ada di peta B6. Jan Christoph Duda menggeser bentengnya turun ke B8 dan langkah pamungkas dari samsaklan yang membuat Jan Christoph Duda menyerah
adalah langkah kuda ke peta D7. Ini adalah garbuan keluarga kawan, di mana beberapa perwira kena garbuan oleh kuda. Dan pada posisi inilah Jan Christoph Duda menyerah. Walaupun posisi atau komposisi perwira masih cukup seimbang kawan, tapi dengan keunggulan 2 pion apabila permainan tetap dilanjutkan, masih saja putih akan tetap menang. Dan memang agak sedikit panjang kawan apabila permainan tetap dilanjutkan. Saya akan tunjukkan satu variasi saja yang mungkin bisa terjadi apabila permainan tetap dilanjutkan. Menteri hitam mungkin akan ke E7, dibalas oleh beteng putih ke H1, dan mungkin beteng hitam akan ke B4 mengancam menteri. Menteri putih menawarkan pertukaran, bila pertukaran diterima maka akan dipukul balik oleh gajah putih, dan 2 beteng hitam ini akan mendapatkan garbuan dari gajah putih ini. Dan tentu saja dengan variasi ini nantinya salah satu perwira hitam akan tewas dan akan kalah jumlah perwira. Atau pada posisi ini tadi kawan, bila hitam tidak bermain dengan beteng B4 melainkan menggeser beteng ke peta D8 menghindari garbuan juga memberikan ancaman bagi kuda putih ini, putih akan melanjutkan dengan langkah gajah F6 mengancam menteri dan memberikan tusukan bagi beteng di belakangnya. Bila pion pukul gajah, selanjutnya beteng pukul gajah H4 skak, raja ke G7, dan selanjutnya akan terjadi seperti ini kawan, dan tetap saja akan memberikan serangan yang cukup brutal bagi hitam di langkah berikutnya dan akan memberikan ancaman skak mat. Oleh karena itu pada posisi seperti ini tadi kawan, saat kuda lompat ke peta D7 memberikan 3 garbuan bagi perwira hitam ini, Jan Christoph Duda pun menyerah di langkah ke-39. Dan dengan kemenangan ini Samsaklan sementara menduduki klasemen sementara sampai putaran kedua tadi malam. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.